Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar Bapak Ibu yang saya hormati? Selamat datang di acara sharing session YouTube channel SLBN Bogor. Pada tema kali ini, kami akan berbicara tentang cara asik mendampingi anak di rumah selama masa pandemi. Hari ini alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Ulfa Sofiatunisah SPD, narasumber kita. Selamat siang Ibu Ulfa. Beliau adalah guru bimbingan dan konseling di SLBN Bogor. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membacakan biodata Ibu Ulfa. Lahir di Garut pada 28 November 1994. Beliau berkuliah di jurusan Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Pada 2017 dan 2018, beliau juga menjadi guru pendamping kelas di SMP Kuntum Cemerlang, Bandung, dan 2018 sampai 2019 guru pendamping di kelas Apple Tree Preschool Jakarta. Dan pada tahun 2019 sampai sekarang, beliau bertugas sebagai guru BK SLBN Bogor. Pada sharing session kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi oleh narasumber dan sesi tanya jawab. Kalau begitu, langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Ulfa untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Helga atas waktunya. Selamat siang juga Bu Helga. Iya, alhamdulillah terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendampingi anak luar biasa selama masa pandemi atau cara asik mendampingi anak selama masa pandemi. Nah, Ibu Helga, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk ayah dan bunda. Terima kasih untuk ayah dan bunda semuanya karena telah sabar dan telah kuat untuk mendampingi anak-anak hebatnya, anak-anak luar biasanya selama masa pandemi. Karena kita semua tahu ya, masa pandemi ini mengubah kehidupan kita semua, baik dari guru, orang tua, dan anak-anak juga semua terimbas dampaknya dan harus beradaptasi ya. Ya, dan bagi orang tua biasanya, terutama bunda, karena bunda itu apa ya, kayak intinya di rumah ya biasanya. Biasanya bunda itu setiap pagi mengantarkan anaknya ke sekolah, lalu ada yang sudah mengantarkan anaknya pulang ke rumah atau ada yang langsung bekerja gitu kan. Sekarang tugasnya bunda itu bertambah ya Bu, karena menjadi perpanjangan guru di rumah untuk mengajarkan anak-anaknya. Jadi selain jadi koki juga jadi guru untuk anaknya, iya. Untuk guru juga yang biasanya setiap hari itu bertemu dengan peserta didik, bertemu secara langsung setiap pagi, memberikan pembelajaran secara langsung, melihat dan mengetahui perkembangan peserta didik secara langsung. Selama masa pandemi ini itu semuanya dilakukan lewat daring ya Bu. Yang asalnya langsung itu lewat video call. Video call pun kadang terhambat koneksi, iya. Atau kalau tidak laporannya itu dari tugas-tugasnya dikirimkan melalui video dan itu durasinya kan terbatas. Atau bahkan foto. Kalau foto kan kita juga apa ya, bingung gitu. Apa yang mau ditilainya gitu, mungkin hasilnya. Sedangkan prosesnya itu kita tidak tahu dan itu menjadi tantangan sendiri bagi guru. Bagaimana kan untuk penilaiannya juga. Dan selain itu guru juga kan ada yang punya anak Bu. Selain harus mengajar secara daring, mengajar anaknya langsung juga. Nah, itu juga kadang apa ya, adaptasinya juga ya menjadi kendala juga. Dan untuk anak sendiri, untuk peserta didiknya yang biasanya mereka itu punya rutinitas setiap Senin sampai Jumat itu ke sekolah, bertemu dengan guru.
bermain di sekolah, bermain dengan anak-anaknya, dengan teman-temannya, maaf. Sekarang semua aktivitas mereka itu dilaksanakan di rumah. Iya, hal ini pasti menimbulkan bermacam-macam reaksi ya Bu ya. Iya. Nah, untuk orang tuanya sendiri itu, untuk keluarganya sendiri itu ada keluarga yang cepat beradaptasi ya Bu. Ada yang oh iya kita pandemi nih. Berarti biasanya kegiatan ABCD yang kita lakukan, ayo kita ganti, kita rubah gitu, misalkan jadi kegiatan DEF seperti itu. Ada juga keluarga dengan adaptasinya yang lambat, tapi akhirnya bisa juga. Tapi yang justru ditakutkan banyak terjadi itu yang macet Bu adaptasinya. Jadi yang malah bingung harus ngapain nih pandemi ini gitu kan. Jangan sampai adaptasi yang macet ini menambah masalah. Ya udah mah lagi situasi seperti ini, bingung deh ngapain gitu kan, jangan sampai seperti itu. Nah, kembali lagi kita membahas anak didik kita, itu ada 3 kondisi ABK yang akan kita bahas ya. Pertama dari produktivitasnya, itu contohnya tugas perkembangannya. Bagaimana tugas perkembangan mereka, itu bagaimana capaian-capaian target mereka. Apakah selama masa pandemi itu mereka berkembang, ada capaian tugas perkembangan mereka terus tercapai, atau stagnan, atau malah menurun Bu. Ya, lalu kemandiriannya, sebenarnya itu masa pandemi ini bisa disyukuri juga oleh ayah dan bunda, karena bisa jadi waktunya kan karena di rumah itu bisa mengajarkan anak secara langsung tentang kemandiriannya. Tapi ada juga Bu yang malah tidak berjalan karena di rumah semuanya dilakukan oleh ibu, dibantu. Jadi anaknya dimanja jadinya Bu ya, apa-apa mama gitu. Dan yang paling membuat orang tua pusing itu adalah bagaimana mengisi waktu luang peserta didik. Ya, karena kondisi anaknya ini yang spesial, yang berwarna-warni, itu biasanya energi orang tua itu fokus terkuras ya untuk anak, sehingga susah membagi fokusnya ke hal-hal yang lain. Nah, kondisi anak ini bermacam-macam Bu ya, kondisi keluarganya juga bermacam-macam. Itu ada yang ringan. Jadi di rumah itu misalkan ada anak berkebutuhan khusus, tapi anaknya dibantu terapi online dan sekolah daringnya berlanjut, dan ada asisten juga yang membantu. Lalu ada yang sedang. Kalau sedang itu mungkin agak susah belajarnya anak, tapi masih dibantu asisten. Nah, yang berat ini adalah kalau sudah ayahnya bekerja di luar, ibunya wanita karir, tidak ada asisten, anaknya banyak Bu. Nah, itu susah sekali ya, pasti bagaimana nih anak saya, bagaimana saya harus membagi waktu untuk anak saya, itu banyak sekali ya. Lalu yang dirasakan orang tua itu biasanya ada beberapa Bu ya yang saya rangkum. Ini yang pertama adalah orang tua tidak siap dengan perubahan, karena meskipun situasinya berubah, ada yang tetap saja menjalankan kegiatan seperti biasa. Padahal kan harusnya ada adaptasi Bu ya. Nah, yang dirasakan orang tua itu ada beberapa. Yang pertama adalah orang tua yang tidak siap menerima perubahan ini. Jadi situasi kita itu sudah berubah ya, tapi ada orang tua yang tetap melakukan kegiatan seperti biasa, padahal perlu adaptasi. Jadi yang karena semuanya di rumah itu otomatis orang tua harus memikirkan bagaimana caranya atau bagaimana merubah situasi di rumah agar anak juga nyaman berada di rumah. Lalu yang kedua adalah perilaku anak yang berbeda. Tapi dengan adanya ini mereka itu
pasti moodnya itu bertambah ya, lebih moody, lebih sensitif. Yang biasanya mereka punya rutinitas, sekarang rutinitasnya dihentikan. Pasti akan ada kebingungan, atau untuk mereka yang tidak bisa mengungkapkannya, biasanya dimunculkan dengan cara marah, tantrum, menangis. Lalu ada juga komunikasi dengan guru. Nah, dengan guru ini karena pembelajarannya di rumah, otomatis komunikasi dengan guru itu adalah salah satu hal yang penting. Situasinya, kondisinya di sini itu ada yang memang komunikasinya bagus antara guru dengan orang tua, namun terkendala internet. Ada juga yang gurunya aktif mengabari orang tua, tapi orang tua yang tidak terlalu aktif, ya tidak merespon, betul. Ya, ada juga yang orang tua yang bertanya tapi guru bingung menjelaskan, ada yang seperti itu. Lalu ketersediaan IT ya, teknologi dan informasi itu karena daring, itu sekarang itu sangat penting ya. Kadang karena pembelajaran dari itu guru dan orang tua sama-sama frustasi, sama-sama pusing gitu sebenarnya. Dan orang tua itu tidak semuanya mumpuni ya dengan situasi BDR itu. Ada yang memang tidak punya HP, atau yang ada yang tidak ada kuota gitu kan. Tapi memang disiasati juga oleh guru kalau di kita itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali itu diberikan lembar tugas gitu kepada orang tua. Jadi anak tetap bisa melaksanakan pembelajaran daring di rumah. Nah, lalu Bu Helga bagaimana nih? Ini yang ditunggu-tunggu ya. Bagaimana cara mendampingi anak di rumah yang asik, yang tidak membuat stres? Ya, salah satunya adalah dengan menjadi sahabat bagi anak, Bu. Jika orang dewasa membutuhkan adaptasi, membutuhkan waktu untuk adaptasi, apalagi anak-anak ya, apalagi ya sudah dia masih anak-anak dan ditambah dia anak spesial. Waktu adaptasinya itu lebih banyak, dan memang orang tua harus lebih sabar dalam memberikan waktu dan memberikan pemahaman kepada anak. Anak butuh kehadiran orang tua yang dapat melindungi mereka agar mereka dapat bertahan di masa pandemi. Orang tua dapat mendukung, menyemangati, dan memastikan anak untuk berkembang dan bertumbuh selama masa pandemi. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah lakukan perubahan dan penyesuaian. Ya, karena tadi itu ada kan beberapa orang tua yang tidak melakukan penyesuaian, maka wayahna gitu. Harus ada perubahan dan penyesuaian. Yang misalkan biasanya bangunnya pas subuh, mungkin karena semua kegiatan di rumah harus tidur lebih awal dan bangun lebih pagi gitu. Atau kalau orang tua yang ingin melakukan kegiatan bersama anak itu, jadi ayah dan bunda harus menyusun kegiatannya dari malam, sehingga besok paginya itu tidak bingung apa dulu, harus mulai dari mana dulu gitu. Lalu yang kedua adalah mengubah cara pikir. Orang tua, ayah dan bunda itu bisa menjadi teman bagi anak. Nah, teman itu kan artinya setara dan sejajar. Jadi bukan kamu anak saya, kamu harus menurut. Tapi ketika jadi teman itu kita menanyakan pendapat anak, kita menanyakan perasaan anak bagaimana, lalu membuat kesepakatan bersama anak. Jadi ajak anak komunikasi. Jangan semuanya sebagai orang tua kan pasti kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Tapi mungkin anak juga mereka ada hal yang mereka mau, ada hal yang mereka inginkan. Jadi buat kesepakatan sampai orang tua dan anak itu berjalannya beriringan gitu, tidak bertabrakan.
Lalu yang ketiga adalah fokus pada keterampilan anak. Jadi jangan yang dilihat tuh jangan yang negatifnya. Tapi kita fokus, lagi masa pandemi itu anak saya yang nggak bisa apa ya? Kita, berarti belum bisanya ini, ayo kita fokus ke sana. Keterampilan hidup anak, keterampilan sosial anak, keterampilan belajar. Kalau anak-anak kita itu biasanya keterampilan hidupnya ya, gitu. Ya, kemandiriannya. Nah, ayah dan bunda selama masa pandemi dari Maret sampai sekarang bulan Desember itu coba anaknya udah bisa apa? Capaiannya apa nih? Apakah sudah banyak yang asalnya habis makan piringnya disimpan gitu? Apakah sekarang sudah disimpan di tempat cuci atau sudah dicucikan atau sudah mencuci piring semuanya gitu, atau masih tetap dicucikan oleh mama gitu? Tidak muluk-muluk. Iya, tidak usah tinggi, yang penting ada perkembangannya gitu. Lalu keterampilan belajarnya, apakah anak itu setiap pagi tetap belajar gitu kan, mau belajar sendiri, ada inisiatif untuk belajar, oh iya saya meskipun di rumah harus sekolah nih gitu. Atau lalu keterampilan sosial, meskipun di rumah anak tetap butuh bersosialisasi ya bunda. Jadi bagaimana nih keterampilannya gitu, atau anak ada gak keinginan untuk berinteraksi gitu, misalkan teman-teman sekolahnya, mah mau telepon ini gitu kan, kayak gitu. Lalu yang keempat adalah pelindung keselamatan bagi anak, Bu. Orang tua itu harus menjelaskan situasi pandemi. Nah, ayah dan bunda ketika awal pandemi dijelaskan nggak? Ya, itu yang penting tuh, dari awal tuh anak tuh tahu, agar tidak tidak nanti ke depannya kenapa aku di rumah gitu. Tidak semua anak langsung mengerti, tidak semua anak langsung paham gitu. Sehingga tugas orang tua adalah menjelaskan. Memang tidak akan sekali menjelaskannya, pasti butuh waktu berkali-kali, butuh kesabaran. Nggak apa-apa ya bunda, jelasin aja ketika anak protes, kenapa saya masih di rumah, jelasin dari awal apa itu COVID gitu, kenapa harus di rumah, lalu kenapa harus terhindar dari COVID, lalu dijelaskan juga gitu. Meskipun dengan realistis ya, jangan dibuat-buat, dijelaskan juga, ini kalau misalkan kamu kena COVID itu nanti kamu akan seperti ini loh gitu, agar anak tahu. Lama-lama juga anak sedikit tuh pasti akan ngerti gitu. Lalu yang kelima adalah buat situasi menyenangkan. Orang tua menyediakan waktu luang bersama atau melakukan refreshing. Nah, waktu luang bersama ini tidak harus pergi keluar ya, tidak harus jalan-jalan ke mall, tidak harus jalan-jalan keluar kota, tapi bisa jadi makan bersama, yang tadinya makannya masing-masing, sekarang makan bersama, boleh di meja makan, boleh gelar karpet, iya, di ruang keluarga gitu. Lalu sambil makan boleh nanya, hari ini mau ngapain atau nonton apa gitu, atau nonton bareng juga bisa gitu, nonton film yang anak suka. Lalu yang keenam adalah sediakan tempat khusus belajar untuk anak. Jadi tempatnya itu tidak harus dibuat seperti ruang kelas, tidak ya Bu. Tapi setidaknya ada satu tempat khusus untuk anak belajar. Karena ini juga salah satu cara untuk memuliakan anak berkebutuhan khusus ya Bu, agar anak tuh, oh iya saya merasa istimewa nih, oh iya saya punya tempat belajar sendiri, seperti itu. Tidak harus yang mewah, tidak harus yang bagus. Misalkan di ruang tamu ada satu khusus tempat, disediakan tempat khusus untuk mereka belajar. Misalkan digelar karpet,
disimpan meja belajar. Dengan itu juga anak udah senang gitu. Dan adanya tempat khusus belajar ini juga membantu anak untuk fokus belajar, untuk oh iya saya harus tetap belajar gitu, untuk mengingatkan kembali tugas mereka sebagai peserta didik. Nah, yang sering dikeluhkan orang tua juga ini ya, salah satunya adalah selingi waktu belajar dengan menyenangkan. Jadi kadang suka ada keluhan, Bu, anak saya kok nggak mau ya belajar dengan dengan saya, tapi dengan guru mau gitu. Karena kalau di sekolah itu kan biasanya tidak langsung, ayo anak-anak hari ini tugasnya ini, tidak kan. Biasanya diawali dengan membaca doa, guru menanyakan kabar, lalu membangun suasana dulu ya, misalkan bisa dengan membacakan dongeng atau mengajak anaknya ngobrol, baru masuk ke pembelajaran. Nah, selanjutnya nomor 7 adalah selingi waktu belajar dengan hal-hal yang menyenangkan. Karena banyak orang tua yang mengeluh, kenapa anak saya kok nggak mau ya belajar dengan saya. Ada yang bilang anak saya waktu lihat tugasnya aja udah nggak mau, udah nangis atau udah marah gitu. Mungkin seperti ini Ayah Bunda, kalau di sekolah itu kan biasanya pembelajaran itu tidak langsung kepada pokok pembelajaran. Guru-guru itu biasanya memulai dengan mengucapkan salam, membaca doa, bertanya kabar, lalu membangun suasananya dulu agar anak senang gitu. Biasanya guru ada yang membacakan dongeng, itu beda-beda ya, setiap guru ada yang membacakan dongeng, ada yang bernyanyi bersama dulu gitu, ada yang gurunya nanya, jadi ada percakapan dulu antara anak dengan guru gitu, baru memulai pembelajaran. Lalu kalau misalkan anak dirasa sudah tidak kondusif, itu biasanya guru melakukan ice breaking. Ada yang permainan, ada permainannya yang sederhana aja, atau ada yang menyanyi, ada yang menari gitu. Dan hal-hal sederhana itu biasanya membuat anak semangat kembali, lalu baru anak sudah bisa fokus lagi. Dan selain itu juga kalau di sekolah kan memang tidak full dari pagi sampai mereka pulang itu belajar. Ada waktu istirahat juga. Jadi waktu belajar di rumah juga kalau bisa itu disesuaikan gitu. Meskipun kalau di rumah itu porsinya dikurangi ya. Dikurangi, tidak sama masuk dari jam 7:30 gitu sampai gitu, tidak gitu. Tapi kalau bisa disamakan gitu caranya gitu, tidak langsung. Dan yang terakhir adalah meluangkan waktu dalam berkomunikasi dengan anak. Terakhir kali ayah dan bunda bertanya kabar anak kapan ya? Misalnya seperti ini, nak gimana kabarnya hari ini? Atau bosan ya gitu, COVID. Atau ditanya apa maunya anak, kamu maunya gimana gitu kan. Karena dengan tahu kondisi anak, dengan berkomunikasi dengan anak ya kan, kita tahu kondisi anak seperti apa, dan kita juga jadi tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Dan jangan lupa komunikasi dengan guru juga, karena mungkin kalau dengan orang tua sudah mentok gitu kan, anak gak mau, bisa dibujuk oleh guru kan, seperti itu. Sekian Bu Helga, berikut 8 cara untuk mendampingi anak selama di rumah. Wah, menarik sekali ya Bu Ulfa ya. Jadi memang orang tua itu dituntut untuk sekreatif mungkin untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anaknya yang lain, dan belum kerjaan, belum jadi wanita karir. Memang ini dituntut kesabaran yang luar biasa daripada orang tua itu sendiri. Dan jangan takut Bapak Ibu untuk menghubungi guru bila menghadapi kendala,
kami di sini di SLBN Bogor sangat terbuka apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam menghadapi anaknya di rumah dalam masa pandemi ini. Dan memang di Kabupaten Bogor ini kemarin kita sudah memasuki zona kuning, tapi ternyata hari ini kita memasuki zona merah. Memang jadi akan sangat panjang masa pandemi ini dan jangan bosan-bosan untuk menghadapi anak di rumah. Nah, ini Bu Ulfa ya, ada beberapa pertanyaan dari orang tua murid SLBN. Nah, pertanyaannya dari kelasnya Ibu Ami. Tips apa yang bisa membangkitkan semangat belajar dengan sistem daring ini? Karena sudah begitu lamanya mereka belajar dengan cara seperti ini. Bosen, jenuh, dan kurang menarik perhatian anak. Kalaupun mau belajar tetapi hanya bertahan 10-15 menit. Selebihnya anak tidak mau belajar. Zoom tetap berlangsung tetapi kamera dan suara nggak nyala. Berbagai rayuan sudah saya keluarkan tetapi nggak berubah sikap acuhnya dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Mungkin langsung dijawab ya Bu Ulfa? Jadi pertanyaannya tips apa ya? Anak bosan. Sebenarnya bukan cuma anak ya Bu, guru juga sebenarnya bukan bosan tapi udah bingung juga gitu kan, karena pembelajarannya itu daring gitu. Ayah dan bunda boleh cari suasana lain. Misalkan biasanya belajar di ruang kelas biasanya belajarnya itu di ruang tamu, sekali-kali bisa diajak belajar di luar rumah, di teras. Lalu karena biasanya tugas yang diberikan itu kan bukan tugas bukan yang berat ya, biasanya lebih banyak tugas motorik gitu. Setiap tugas itu kalau misalkan ada kaitannya dengan rumah atau benda-benda di rumah itu boleh belajar secara langsung gitu. Jadi tidak hanya melihat lembar tugasnya, tidak hanya seperti itu. Atau kalau memang memungkinkan ada temannya atau ada saudaranya gitu, boleh ditemani dengan teman-temannya. Atau juga ayah dan bunda itu karena sudah lama ya, semoga sudah tahu bagaimana cara gaya belajar anak-anak. Karena setiap anak itu punya gaya belajar yang beda. Ada mungkin anaknya itu yang dia mau mengerjakan tugas itu ternyata kalau dengar musik. Ada gitu. Ada yang mau mengerjakan tugas kalau misalkan ada gambar-gambar gitu di dekatnya dia gitu. Apalagi ya, Bu? Oke, tidak mau bertahan selama 10-15 menit. Untuk anak berkebutuhan khusus bisa belajar 10-15 menit itu sudah bagus, Bu, ayah bunda sebenarnya. Karena tadi tips yang saya sebutkan tadi itu berikan waktu luang, ice breaking saat bermain dulu gitu. Tapi jangan kelamaan, jangan sampai saat ice breaking lupa lagi ngerjain tugas, jangan seperti itu. Nah, Bu Ulfa, ini ada pertanyaan lagi. Oh iya, sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sudah kami sebarkan ke kelas-kelas, seluruh kelas di SLBN Bogor, dan akan disampaikan oleh Ibu Ulfa pada saat sharing session kali ini. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dan kebetulan pertanyaannya ada yang sama ya Bapak Ibunya. Mungkin akan saya rangkum saja pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan kedua, ini dari kelasnya Bu Ade dan kelasnya Ibu Sarah, saya rangkum menjadi satu ya. Ibu Ulfa, kalau belajar menggunting dan pelajaran olahraga lebih semangat. Tapi kalau suruh mengerjakan tugas yang lain, harus menyebutkan nama gurunya dulu, baru dia semangat. Nah, ada lagi kalau belajar harus diawasi sama orang tua. Jadi kadang-kadang semaunya aja kalau tidak diawasi. Nah, itu bagaimana ya Bu Ulfa supaya lebih disiplin di rumah dibandingkan dengan di sekolah? Baik, kalau di sekolah itu kan anak itu sudah tahu gitu, Bu. Kalau sekolah itu tempat belajar,
saya ketemu guru, saya mau belajar, saya mau ketemu teman-teman. Sedangkan rumah itu bisa dibilang daerah kekuasaannya dia. Dari bangun tidur, pulang sekolah, kalau dulu ya sebelum ada pandemi, lalu mau tidur lagi, anak di sana, anak bisa manja-manja dengan orang tua. Otomatis memang ketika pandemi itu anak jadi apa ya, nggak mau gitu. Saya ini di rumah loh, rumah itu tempat saya santai, rumah itu tempat saya nonton, istirahat gitu, bukan tempat belajar. Pasti memang ada seperti itu ya. Kalau dengan guru, anak itu ada rasa segan karena anak itu sebenarnya meskipun mereka anak berkebutuhan khusus, mereka tahu gitu itu guru saya gitu, saya harus menuruti gitu. Sedangkan dengan orang tua itu saya itu bisa manja-manja, saya bisa marah-marah. Jadi ketika seperti itu ya memang orang tua harus lebih tegas. Jadi makanya salah satunya adalah ada tempat khusus untuk anak gitu, karena agar anak tahu perbedaannya. Oh, saya sedang belajar meskipun diajari oleh orang tua. Saat ini orang tua saya bertugas tugasnya sebagai guru, bukan sebagai orang tua. Atau orang tua juga, ayah bunda juga bisa membuat perjanjian, Bu. Jadi buat perjanjian contohnya seperti ini. Nah, setiap Senin sampai Jumat kita belajar ya dari mungkin jam 8 lah atau jam 9 ya, anak jam 9. Nah, selama jam 9 itu mama akan gantiin tugasnya, misal Bu Helga, atau mama akan gantikan tugasnya Bu Sarah, atau gurunya disebutkan gurunya. Nanti kita belajar bersama. Jadi dijelaskan dulu ke anaknya. Memang kan anak tidak akan langsung mengerti, Bu. Kenapa jadi mama yang jadi guru saya gitu? Kenapa ibu yang jadi guru saya, bukan guru yang di sekolah. Jadi memang harus ada kesepakatan dulu gitu, dijelaskan dulu kepada anak. Lalu kalau untuk yang anak olahraga, dia suka ya, semangat, berarti anaknya itu menyukai kegiatan fisik. Kegiatan fisik, jadi itu bisa dijadikan buat bunda itu sebelum masuk ke mata pelajaran yang tidak disukai, bangun dulu semangatnya dengan kegiatan motorik ya, dengan olahraga itu baru masuk. Jadi kalau anaknya udah senang, akan lebih mudah untuk mengajak anak belajar mata pelajaran yang lain, seperti itu. Udah lagi, Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Oh iya, sebelum saya melanjutkan pertanyaan berikutnya, ini ternyata ya Bapak Ibu ya, ada hadiah menarik loh dari SLBN Bogor apabila Bapak Ibu menyebutkan 8 tips menyenangkan belajar di rumah dan di komen yang tercepat. Jadi Bapak Ibu ketik di YouTube channel SLBN Bogor 8 tips cara menghadapi belajar asik di rumah gitu ya. Yang paling cepat akan mendapatkan hadiah menarik dari SLBN Bogor. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan dari kelas Ibu Sarah, Ibu Ulfa. Mau nanya, cara motivasi anak biar mau belajar gimana ya, Bu? Soalnya Maulida mau belajar kalau lihat temannya pada belajar juga. Contoh, selama belajar daring, pasti nanyain Hafiz ngerjain apa, ngerjain enggak. Kalau udah lihat foto Hafiz Maulida baru mau mengerjakan tugas. Nah, gimana itu Ibu Ulfa? Ya, untuk ini contohnya dari kelas Bu Sarah ya, dengan usia kelas 2 ya, kelas 3 ya, kelas 2 kelas 3. Kelas 3 itu memang karakteristik anak itu dia ingin ingin bersaing, ingin sama juga dengan teman-temannya gitu. Temannya A, saya juga mau A, seperti itu. Tapi memang kalau setiap hari gitu kan harus orang tua Maulida bertanya ke temannya itu udah belum gitu. Itu tentu memang merepotkan ya. Sehingga memang seperti yang dijelaskan dari tadi, komunikasi anak dan orang tua di awal itu sangat perlu. Tidak ada kata telat, boleh dijelaskan dari sekarang.
boleh dibuat kesepakatan dari sekarang antara ayah bunda dengan anak-anaknya. Dijelaskan kalau memang sekarang kita belajar di rumah. Kalau kalau misalkan sampai kapan, anak pasti bertanya sampai kapan. Kalau memang kita kan belum tahu juga ya, dijelaskan aja kepada anak. Gak tahu gitu kan, kita belum tahu karena justru malah tambah banyak kasusnya gitu. Jadi teman-temannya Maulida juga pasti sudah mengerjakan tugas, dijelaskan saja ini tugas setiap hari gitu kan. Atau kalau tidak, mama bisa minta tolong ke gurunya, ke Ibu Sarah, untuk dijelaskan juga ke Maulida. Kalau kadang anak itu kan karena ke mamahnya bisa manja gitu ya, lebih segan kepada guru, boleh minta tolong kepada wali kelasnya untuk minta dijelaskan gitu. Biar Maulidanya sendiri paham, oh iya ini tanggung jawab saya, tugas saya harus mengerjakan tugas, seperti itu. Ada lagi, Bu? Terima kasih Ibu Ulfa telah berbagi ilmu bersama kita terkait cara asik mendampingi anak di rumah selama masa pandemi. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di channel YouTube kami. Dan tentunya terima kasih kepada tim-tim hebat SLBN Bogor di belakang layar sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Sebelum acara ini berakhir, saya ingin meminta sedikit closing statement dari Ibu Ulfa. Intinya saya meminta untuk orang tua jangan patah semangat, harus harus bersabar dan yakinlah pandemi ini akan segera berakhir ya, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan anak karena itu yang memang anak-anak butuhkan gitu. Kita akan tahu apa yang anak mau, apa yang anak rasakan saat kita melakukan komunikasi dengan anak, seperti itu. Intinya komunikasi ya Ibu Ulfa ya. Oke. Terima kasih Ibu Ulfa, sangat inspiratif sekali. Dan terakhir sebagai penutup, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Dan jangan lupa menyimak dari awal karena akan ada hadiah menarik dari SLBN Bogor. Untuk satu orang, oh iya betul. Untuk satu orang tercepat yang berkomentar di channel YouTube kami. Oh ya, tentang cara 8 cara asik belajar di rumah. Oke. Terima kasih. Saya Helga Wulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.